Beberapa menit menuju puncak ada batu besar. Pas kita sampai, kita dikagetkan dengan kemunculan monyet segede anak umur 7 tahunan. Gede banget. Makin didengar, dia berjalan ngedeket tenda saya, lalu berjalan mengelilingi tenda. Nyeram-serem bersama Ginos. Ini bukan tempat orang penakut. Selamat datang di Nyerem Serem Bikin Merem. Zurum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Balik lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor kalian. Kali ini gue mau bacain cerita pendakian lagi. Ini cerita dari Kak Irfan yang dikirimin sama gue beberapa hari lalu. Yang ceritanya tuh bener-bener bikin lu merinding asli. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau mastiin nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, gue kasih waktu ya sekarang. Udah belum? Udah? Oke. Kita langsung lanjut ke ceritanya. Assalamualaikum Kak, aku mau cerita pengalaman horor pendakian aku di Gunung Lembu yang ada di Purwakarta, Jabar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirvan, umur aku 17 tahun. Waktu itu saya berangkat dari rumah sekitar habis maghrib. Di pendakian kali ini entah kenapa rasanya tuh malas banget. Dan karena emang rencananya sangat mendadak, direncanakan asyar, maghribnya udah berangkat. Posisinya ibu aku agak gak setuju karena emang minggu-minggu itu aku udah sering banget ke gunung. Nyari apa sih di gunung? Kata ibuku sebelum berangkat. Singkat cerita, saya berangkat berdua sama kakak kelas saya di sekolah. Perjalanan menuju base camp, kami melewati kuburan, TPU. Dan dari sini kejanggalannya udah mulai terasa. Setelah melewati kuburan tersebut, ada mobil pick up yang menyalip. Dan di belakang mobil bak itu, ada pocong yang melihat ke arah kita. Tapi ternyata cuman saya yang melihat, teman saya nggak lihat. Aku gak hiraukan banyak, sampailah kami di base camp. Registrasi gak lama, kami langsung mulai pendakian. Kondisinya saya masih kepikiran dengan kejadian yang tadi. Dan dengan keadaan gelap tentunya makin parah. Karena kami juga gak ada yang bawa senter, jadi hanya pakai flash HP. Sekitar 20 menit berjalan, tiba-tiba jalur pendakian bercabang menjadi 2 jalur. Yang satu belok, yang satu lurus. Kami pun berdiskusi dan karena kami emang udah pernah ke gunung ini dengan jalur yang lurus, kami memutuskan untuk mencoba jalur yang belok. Berjalanlah kami. Jalurnya sangat menanjak dengan penerangan yang kurang. Kami terus berjalan. 1 jam berjalan rasanya makin aneh. Karena kami seharusnya sudah sampai di pos 1 20 menit yang lalu. Karena semakin panik dan was-was, juga dengan jalur yang lebih mirip tebing, dengan keadaan saya membawa carrier yang berat, saya bertanya, "Kang, ini gimana? Kok gak sampai-sampai?" Dia cuma ngeliatin saya, karena sama-sama gak tahu apa-apa. Kemudian saya membaca ayat kursi dan surat-surat pendek. Sebisa saya sambil berjalan. Nah, tiba-tiba di depan kita langsung ada pos 1. Setelah sampai, akhirnya kita memutuskan camping di pos 1. Di pos 1 udah ada yang camping sekitar 4 orang. Mereka 1 tenda. Tenda berdiri, kami makan, lanjut ngobrol dan lainnya. Di sini saya malah cerita bahwa tadi saya melihat pocong di mobil pick up. Singkatnya kami tidur. Jam 10 malam tiba-tiba hujan gede. Dengan keadaan hujan, suasananya semakin mencekam. Jam 2 saya bangun sayup-sayup, saya dengar ada orang yang lagi nebang pohon. Semakin saya dengarkan, suaranya malah makin kenceng. Saya bangunin teman saya. Dia malah bilang, "Udah tidur aja." Gak lama suaranya berganti. Ada yang berjalan di dekat tenda. Dan karena becek suaranya sangat jelas. Tenda sebelah udah pada tidur. Lagian ngapain hujan-hujan jalan-jalan di luar tenda? Makin didengar, dia berjalan ngedeket tenda saya. Lalu berjalan mengelilingi tenda. Semakin parah sampai dia menempuk tenda kami. Teman saya masih tidur dan emang dia mah gak dengar apa-apa. Makin lama suaranya makin banyak dan makin jelas.
Tak lama terdengar suara anak kecil berdua, cewek dan cowok, lagi ngobrol di dekat tenda. Suaranya sayup-sayup, tapi makin lama suara itu makin jelas. Selama saya mendengar suara-suara itu, saya terus berusaha WhatsApp teman saya yang indigo. Dan emang paham masalah beginian. Dengan sinyal yang emang buruk, saya cuma bisa chat doang. Ini gimana? Suaranya makin banyak dan makin parah. Dia ngirim sound ayat kursi. Kamu dengerin ini, terus coba aja tidur. Perlahan suara itu menghilang. Saya pun bisa tidur. Besoknya saya bangun dan nerusin pendakian buat ke puncak. Sebelumnya saya lupa cerita. Di gunung ini ada 2 makam keramat, petilasan. Tepatnya di pos 3 atau 4, kalau nggak salah. Jadi itu kuburan batu nisannya dibungkus pakai kain kafan. Dan tempatnya tuh persis di pinggir jalur pendakian. Kami mendaki ke puncak bareng orang-orang tenda sebelah. Pas naik sekitar jam 8, jadi udah terang. Di sini semua keanehan semalam udah nggak ada. Perjalanan berlanjut dan sampailah kami di makam keramat. Di sini saya merasa suasananya beda. Tapi kami cuma permisi, lalu lanjut berjalan. Beberapa menit menuju puncak ada batu besar. Pas kita sampai, kita dikagetkan dengan kemunculan monyet segede anak umur 7 tahunan. Gede banget. Sontak saya kaget, plus heran, kok bisa monyet segede itu? Nyoba ditakutin pakai kayu, dia nggak takut. Akhirnya kita korbanin sisa kue buat ngalihin. Lalu kami lari. Sampai puncak, ternyata orang-orang yang bareng ke puncak mau lanjut camping di puncak. Jadi mereka diriin tenda, dan artinya kami turun cuma berdua. Mereka masak, kami diajak makan. Selesai makan, kami berdua foto-foto dan mutusin buat turun. Berjalan agak cepat dengan trek yang terjal karena takut ketemu lagi sama monyet yang tadi. Alhamdulillahnya kami gak ketemu lagi dan berhasil sampai di base camp. Gak lama setelah itu kami lanjut pulang. Creepy banget guys. Entah mengapa ya, banyak banget loh orang-orang yang ngalamin hal-hal yang mistis gitu loh di gunung. Kenapa ya kayak gitu? Udah guys, sampai situ aja cerita kali ini. Gue udah merinding nih. Kalian udah merinding belum? Kalau kalian suka ceritanya, kalian bisa subscribe channel gue supaya gue makin semangat bikin video. Oke guys, segitu aja. Bye! Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.